Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husniati dengan NIM 190106029 dari jurusan PGMI Universitas Islam Mataram. Kali ini saya akan menampilkan sebuah pembelajaran materi akidah akhlak di kelas 4 MI dengan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode bermain, dan metode tanya jawab. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Sabila bimbing temannya untuk berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabi dan rasul. Baik adik-adik, untuk membahas materi beriman kepada nabi dan rasul serta beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Ibu sudah mempersiapkan buku untuk kita sama-sama pelajari atau sama-sama diskusikan pada pagi hari ini ya. Silakan adik-adik bisa dibuka bukunya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama ya. Yang materi pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan fokus ya untuk menyimak penjelasannya supaya kita sama-sama bisa, dan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Yang membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu rukun iman yang keberapa? Apa? Rukun iman yang ketiga. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Di antara kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya itu berjumlah 4. Yang pertama itu kitab Taurat, Zabur, Al-Quran. Nah, kita bahas satu persatu. Silakan disimak pembahasannya. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan untuk menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berisi tentang zikir-zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk dan pedoman Allah Subhanahu wa taala kepada umat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna
إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلaiman وآتينا Daud Zabura. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni yang dimaksud kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Kitab Injil ini merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil," yang artinya dan dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Al-Quran ini diturunkan dalam tulisan Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kita sama-sama hafal 4 kitab tersebut, dan kepada siapa yang menerimanya itu kita sama-sama bernyanyi menggunakan nada balonku ya. Nah, setelah kakak bilang aku meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Aku meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah yang keempat, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Itulah kitab-kitab yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Nah, itulah lagunya untuk mengingatkan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi dan Rasul siapa yang menerimanya. Kita yang kedua yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu beriman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman yang keberapa? 4. Nah, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai seorang laki-laki pilihan yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Siapa yang tahu apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Saya. Siapa namanya, Dek? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan umat manusia. Nah, pintar. Itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu berjumlah 25. Berjumlah 25. Nah, di sana sudah ada nama-nama Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim.
kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, kita itu bisa mengetahui antara mana yang disebut pahala dan mana yang disebut dengan dosa. Nah, kita juga bisa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita itu juga akan semakin cinta kepada sesama umat manusia, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi dan Rasul. Baik adik-adik, buka lembaran paling terakhir. Nah, sana ada kisi-kisi soal yang harus dipahami atau dibahas. Adik-adik, untuk mendiskusikan kisi-kisi soal tersebut, kisi-kisi soal tersebut tidak jauh dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, perhatikan ya, dengan hasil diskusi kalian, di sini kakak akan melaksanakan kuis dari materi beriman kepada kitab dan beriman kepada Nabi dan Rasul. Aturan mainnya adalah dari perwakilan kelompok akan maju satu utusan untuk memainkan ular tangga tersebut. Di dalam 12 kotak ini ada jawaban dari soal yang kakak bacakan nanti. Kita mulai bermain ya. Kelompok 1 lempar dadunya. 1. Oke, perhatikan soalnya. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang menerima kitab Taurat. Kita periksa. Betul. Dapat 10 poin. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 main, lemparkan dadunya. 4. 1, 2, 3, 4. Ada ular dimakan turun ke sini. Berarti soal nomor 4 kelompok 2. Perhatikan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Coba kita periksa. Betul. Kelompok 2 dapat 10 poin. Kita ke kelompok 3. 1. Kelompok 3. Nomor 2. Nabi yang berperang melawan Fir'aun adalah Nabi Musa. Kita periksa. Dapat 10 poin. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Mainkan dadunya. 1. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang ketiga. Kita buka 4. Salah. Mendapatkan poin. Kelompok 2. Kelompok 2 nomor 1. Tugas Nabi dan Rasul adalah rukun iman. Kita periksa jawabannya kelompok 2. Mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya salah, poinnya 0. Kelompok 3. 2. Kelompok 3 nomor 2. Nabi yang berperan melawan Raja Fir'aun adalah Nabi. Nabi itu. Kita periksa jawabannya. Alhamdulillah, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Materi sudah kita bahas, kuis sudah kita laksanakan dengan menggunakan permainan ular tangga. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Sabila pimpin temannya untuk berdoa.